Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan surat edaran ya, penarikan data angka kredit dosen dari CASN BKN ke Sister ya. Nah, apakah ini hanya bisa memfasilitasi dosen-dosen ASN atau juga bisa memfasilitasi dosen-dosen yang bukan ASN atau non PNS ya? Nah, informasi lengkapnya akan saya sampaikan pada video kali ini, tapi sebelum saya membahas ini lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang jika ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting penulisan jurnal internasional ya, Scopus, jurnal nasional maupun buku-buku ya yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mengkliknya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini ya. Atau Bapak Ibu bisa memfollow Instagram saya yang ada di setiap video saya itu, ataupun Facebook saya, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan kegiatan saya webinar untuk penulisan artikel ilmiah di jurnal internasional ataupun kegiatan-kegiatan yang lain itu biasanya saya share di situ ya. Nah, artinya itu semua kita lakukan dengan proses artificial intelligence yang prosesnya akan lebih cepat ya, dan sudah terbukti baik di diri pribadi saya maupun di orang-orang lain. Nah, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan informasi yang ingin saya sampaikan. Tentu Bapak Ibu mungkin sudah menerima surat ini ya, per tanggal 22 September tahun 2025, perihal penarikan data angka kredit dosen dari CASN BKN ke Sister ya. Jadi awal mulanya kita mungkin memiliki dua aplikasi CASN, kemudian ditarik ke Sister. Nah, kalau kita lihat memang sementara ini itu lebih karena memang untuk memfasilitasi dosen-dosen ASN ya, karena ngambilnya datanya dari aplikasi CASN. Nah, tapi kedepannya sepertinya ini juga bisa memfasilitasi untuk dosen-dosen non PNS ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara singkat dari apa yang saya tampilkan di sini ya. Saya bacakan dulu, nanti ada informasi menarik yang berkaitan dengan ini. Dalam rangka integrasi sistem terkait angka kredit dosen ASN dan penguatan sistem atau data pendidikan tinggi, sistem informasi sumber daya terintegrasi atau disingkat dengan SISTAR, telah memfasilitasi penarikan data angka kredit dosen ASN dari sistem penarikan aparatur sipil negara CASN BKN. Berikut kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penarikan data dosen, angka kredit dosen dapat dilakukan melalui akun dosen ASN masing-masing ya. Dosen diharapkan memastikan bahwa data SK angka kredit pada si ASN merupakan data terbaru yang telah disahkan. Nah, penarikan data itu hanya bisa dilakukan jika data SK angka kredit sudah diinput dan disahkan di si ASN. Jika SK baru belum masuk ke si ASN, maka angka kredit tidak akan muncul di sisternya. Nah, pastikan melakukan penarikan data secara berkala, terutama untuk menjelang periode usulan jabatan akademik dosen ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang ada tutorial untuk menarik data ya dari pangkalan CASN ke Sister gitu ya. Nah, tetapi saya kira Bapak Ibu sudah pasti ya tahu kalau Bapak Ibu membuka sisternya masing-masing, maka tampilannya akan seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Nah, tetapi apa yang penting di sini, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, satu ya, profil data pribadi itu harus lengkap ya. Di menu sisternya masing-masing Bapak Ibu bisa mengupdate, terutama bagi yang misalnya sudah naik pangkat sebelumnya dari asisten ahli ke lektor, atau lektor ke lektor kepala, atau lektor kepala ke guru besar. Nah, itu penting. Atau bagi yang baru menyelesaikan studinya ya, misalnya S3 seperti itu, baik dalam maupun luar negeri, itu juga harus diupdate ya pada halaman data pribadi termasuk dalam kolom kepegawaian. Nah, kemudian pada bagian kepegawaian itu tampilan data kepegawaian terbagi menjadi dua kolom, yaitu dalam data CASN atau data manual ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik ajukan perubahan pada data CASN kalau misalnya Bapak Ibu itu mau melakukan perubahan pada data-datanya. Jadi dicek one by one. Kenapa demikian? Karena nanti asesor
PAK itu akan mengecek data Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya mengecek berkas yang Bapak Ibu lampirkan, tetapi juga akan mengecek data dari Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian pada data CASN, pastikan NIP, pangkat atau golongan, dan nomor SK sudah sesuai dengan data di BKN. Nah, jika belum sinkron, maka Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi NIP terlebih dahulu ya. Jadi bukan pangkat dan golongan maupun nomor SK, tetapi NIP. Jadi kalau sudah melakukan verifikasi NIP, itu secara otomatis akan terisi. Nah gitu. Nah baru Bapak Ibu misalnya mau mengupdate, nah silakan baru bisa mengupdate-nya. Nah kemudian ini adalah tampilannya kalau formulir ajukan perubahan data kepegawaian. Nah selanjutnya masuk kepada angka menu angka kredit ya. Nah kemudian kita mengklik perubahan data kredit. Tunggu hingga proses sinkronisasi selesai dan angka kredit terbaru di CASN akan otomatis masuk ke Sister. Nanti semuanya akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah cuman apakah nanti di sini itu sudah akan secara otomatis menghitung angka kredit kita ya ketika kita menginput kinerja kita, kegiatan Tridharma kita yang kita input di BKD. Nah, saya punya pemikiran bahwa data-data kita di BKD ya, di pelaporan BKD itu bisa ditarik untuk kenaikan jabatan akademik dosen, gitu ya. Karena kita sudah melengkapi semua kegiatan Tridharmanya ya, jadi akan terhitung otomatis. Mungkin yang kita akan lengkapi berikutnya itu adalah ketika untuk kenaikan jabatan akademik itu correspondingnya ya, seperti yang diminta dalam Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025 itu. Nah, mungkin itu yang akan kita lengkapi ya. Meskipun menurut saya itu sebenarnya tidak terlalu penting ya, tetapi karena kita harus memenuhi aturan ya sudah kita ikuti saja aturan yang berlaku gitu. Karena nanti akan ketika nanti ganti ganti menteri, ganti orang-orang yang ada di kementeriannya pasti juga berubah gitu ya. Kemudian periksa kembali apakah angka kredit ini sudah sesuai dengan SK terakhir dan cocokkan dengan riwayat SK angka kredit, misalnya SK tahun 2011, 2020 hingga 2023. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian, angka tidak sama atau SK belum muncul, lakukan sinkronisasi ulang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbaharuan data kredit gitu, diklik di bagian atas sini itu sinkronisasi ya. Kemudian setelah data angka kredit sesuai, pastikan sudah tersimpan di Sister. Jika sudah, klik kembali dari klik angka kredit pada data kepegawaian. Nah, ini seperti ini tampilannya riwayat angka kredit Bapak Ibu mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, catatan pentingnya itu adalah penarikan data itu hanya bisa dilakukan jika data SK atau angka kredit ini sudah diinput dan disahkan di CASN. Jadi kalau belum disahkan di CASN dan data SK angka kreditnya belum diinput, maka tidak bisa Bapak Ibu. Nah, jika SK baru belum masuk ke CASN, maka tidak akan muncul di sisternya. Oleh karena itu, pastikan melakukan penarikan data secara berkala, terutama menjelang periode usulan jabatan akademik dosen. Nah, informasi berikutnya terkait dengan usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah yang linearitas ya. Linearitas pendidikan itu penting, kemudian penelitian itu penting. Juga termasuk di dalamnya adalah untuk syarat khusus ya, kenaikan jabatan akademik yang misalnya menuju ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Terutama untuk yang guru besar karena itu banyak sekali diobok-obok ya sama asesor yang kemudian banyak mengakibatkan teman-teman dosen itu gagal untuk ke guru besar. Dari beberapa teman yang mencoba untuk mengirimkan datanya ke saya dan saya lihat, saya tidak menilai dari segi isi artikelnya. Saya hanya cuma melihat dari artikelnya saja, komposisi artikelnya, jurnalnya, dan lain sebagainya. Memang saya lebih setuju seperti apa yang dikomentari oleh asesor, sehingga yang bersangkutan memang belum diusulkan untuk menjadi guru besar. Tetapi ada juga asesor-asesor yang tidak saya setuju karena mereka lebih menilai substansi dari artikel ataupun jurnal tersebut, yang semestinya itu bukan pada ranahnya mereka, tetapi ranah kepada seorang reviewer jurnal gitu. Jadi kita harus tahu juga posisi kita itu sebagai apa. Jadi
Ada beberapa yang memang komentar reviewer itu saya setuju ya. Artinya beberapa dosen yang kemudian mengirimkan datanya ke saya untuk saya lihat, itu memang saya lebih setuju ke asesor. Dan saya sudah memberikan masukan kepada teman-teman yang sebaiknya harus publikasi ulang. Itu yang terpenting. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.